Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Ya, sebelum kita mulai ya, tema kali ini, ya, saya berharap teman-teman Jumat Wage ini selalu dalam lindungan Tuhan, ya, dan penuh semangat, penuh optimis, ya, menyelesaikan misi, ya, tanggung jawab kehidupan yang kita jalani, ya. Nah, yang pada hakikatnya tanggung jawab kita itu tidak lain adalah ibadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman Jemaat Wage, tema kali ini tentang 50 cara ya, untuk meningkatkan rezeki, ya, baik dari sisi spiritual maupun dari sisi lahiriah atau usaha yang praktis, ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan rezeki? Yang pertama, bersyukur. Syukur adalah kunci utama untuk, ya, terbukanya pintu rezeki. Dengan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, rezeki akan mengalir dengan mudah. Nah, pernahkah ini Anda lakukan? Ya, boro-boro bersyukur, sambat tok mentino. Loh ya teman-teman, ya, harusnya teman-teman Jumat Wage ini ketika Anda ini sudah pernah terjatuh, ya, Anda ini pasti bisa merasakan bagaimana rasanya terjatuh. Ya, misalkan Anda ini habis sakit, pasti Anda akan bisa merasakan ketika bahagia. Oh, sakit itu tidak enak. Nah, masa hal-hal semacam ini tidak bisa memunculkan rasa syukur di dalam diri Anda? Ya. Jadi teman-teman Jemaat Wage, ketika Anda di sisi lain katakanlah terpuruk, ya, carilah di sisi lain dalam diri Anda itu supaya bisa bersyukur. Misalkan Anda melihat tetangga Anda itu kaya raya, segalanya tercukupi, tapi loro-loron gitu ya, tidak bisa menikmati. Nah, di sisi lain Anda itu, ya, kekurangan, tapi tidak pernah loro. Hal-hal semacam itu loh, gitu loh ya. Kalau kita membandingkan, ya, munculkan rasa syukur itu, ya. Ini akan menarik energi positif Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa dan bertawakal, ya. Jadi teman-teman Jemaat Wage, berdoa dan bertawakal. Berdoa dan bertawakal ini kaitannya dengan, ya, kita kerja keras, ya. Kita berusaha kerja keras, ya, kerja cerdas, ya, belajar, evaluasi, memperbaiki, jatuh bangun lagi, jatuh bangkit lagi. Nah, selebihnya setelah Anda melakukan semua aktivitas itu, pada saat Anda ibadah itu berdoa, dipasrahkan. Jangan hanya sekedar pasrah bongkoan saja, gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya Anda ini katakanlah punya tendensi, gitu loh ya. Punya alasan. Anda itu berdoa itu ada alasannya. Anda tawakal itu juga ada alasannya. Tidak sekedar Anda ini pasrah-pasrah kepada Tuhan, tapi Anda tidak melakukan sebuah tindakan. Nah, yang ketiga, sedekah. Sedekah ini tidak mengurangi harta, ya, malah akan menambah berkah dan rezeki dari arah yang tak terduga. Sedekah, ya, misalkan bagi ibu-ibu, ya, aku sedekah duit ndak punya, misalkan. Ya wis, misalnya aku itu setiap aku masak gitu loh, ya, setiap masak pagi hari, masak sop misalkan. Ya, wis tak akeh titik lah, engko tak bagek nang tanggoku misalkan. Lo itu akan menambah rezekimu, gitu loh. Lo ya, yakin ya. Ya, misalnya Anda masak kangkung, ya, masak kangkung, mbok pangan dhewe yo mblenger. Ya toh? Kangkung sak wajan mbok pangan dhewe mblenger. Ya dikekekno, dipakan secukupnya. Ya gitu loh. Ya, supaya apa? Supaya kita ndak berat. Sedekah itu ndak berat, itu kita pancing seperti itu. Misalnya
Ya, Anda tuku pogung misalkan, ya, tuku pogung 2 kilo misalkan. Nah, terus mbok godhog. Terus mbok goreng. Kayak no tanggamu kanan kiri ya. Ya sak piring dipangan dhewe, selebihnya dikasihkan tangga kiri. Itu kan sedekah itu. Sedekah itu enggak harus banyak ya. Kalau kita enggak punya, ya apa yang bisa kita sedekahkan, ya sedekahkan. Nah, itu sangat luar biasa ya. Makanan itu sangat luar biasa. Sewenang teman-teman. Coba kalau Anda itu diteri gitu loh ya, diteri panganan itu loh ya. Itu rasanya bagaimana gitu loh ya. Ya. Kalau saya itu diteri panganan, itu malah bingung gitu. Bagaimana mengembalikan itu? Itu kan rasanya seperti apa? Loh, itu rasa ketika kita itu diberi. Ya. Rasa ketika kita itu diberi itu kayak apa gitu. Ya mikir, misalnya Anda ini dikai tok, ya mikir kapan aku bisa bales gitu. Ya. Loh ya. Kadang juga saya berpikir lah, untuk panganan yang saya buat ini enak enggak gitu loh. Kadang ya mikir gitu ya. Tapi yang penting apa? Niat tulusmu gitu loh ya. Niat tulusmu. Kayak misalkan buah, Anda punya buah ya. Misalnya Anda di rumahmu itu nanam kelampok ya, atau nanam pencit, saya ini musimnya pencit ya. Saya nanam pencit ya dari 10 tahun itu ya teman-teman. Lebih dari 10 tahun. Itu ndak uah-uah ya. Ya yang lain uah, pencit saya ini ndak uah, ndak tahu kapan uahnya. Ya misalnya Anda nanam pencit uah ya oke. Nah itu ya bisa disedekahkan. Tetangga kanan kirimu yang melihat pencitmu itu kan pasti ono rasa kepingin nah gitu. Ya. Duh ya apa sih rasane pencit iki ya. Coba lek ndak mbok kei. Ya. Mbok pangan dhewe. Ya buntu rezekimu. Lho iya. Makanya sedekah itu sangat luar biasa untuk menarik rezeki. Lakukan ya. As-shadaqatu taf'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah apes sial. Yang keempat, ya, menjaga silaturahmi, hubungan yang baik ya dengan keluarga ataupun teman. Ya, pokoknya sing gelek-gelek silaturahmi. Ya kadang karena kesibukan kita ini kita tidak bisa silaturahmi teman-teman ya. Nah, tapi sekarang itu silaturahmi itu ya tidak harus datang ke rumahnya ya, kita bisa telepon, kita bisa WhatsApp, kita bisa chat-chatan itu ya. Ya, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita datang langsung. Ini juga bisa ya menarik rezeki. Yang kelima, berusaha dengan jujur. Ya. Ketika Anda bekerja, ketika Anda berbisnis, ketika Anda berusaha, itu Anda ini harus jujur. Ya. Yang keenam, meningkatkan kualitas diri. Keterampilan baru, pendidikan tambahan, ya, bisa memberikan peluang-peluang rezeki lebih besar, gitu ya. Artinya teman-teman jemaat wage ini jangan berhenti untuk Anda itu belajar hal-hal yang baru, walaupun itu tidak sesuai dengan pendidikanmu, tidak sesuai dengan keahlianmu, tidak ada salahnya kita ini untuk belajar. Karena kita tidak tahu, suatu saat itu ilmu itu pasti akan berguna. Karena ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ya. 7. Rajin bekerja. Jadi Anda harus rajin bekerja. Supaya rezekimu besar banyak, Anda harus rajin bekerja. Artinya Anda harus konsisten dalam bekerja keras dan tekun. Pasti akan membawa hasil dalam jangka panjang. Jangan hanya berpikir jangka pendek, jangka panjang. Anda misalnya dodolan cilok terus ya. Ya, ketika Anda tekun, optimis, ya, konsisten, terus menerus. Misalnya ya, Anda dodolan cilok di ngarepe Indomaret atau di ngarepe pom bensin ya. Dodol di kono terus ya. Suwe-suwene payu kok gitu.
Ya mungkin hari pertama, hari kedua masih belum laku. Nanti suwe-suwe nih wis terkenal gitu ya. Pasti juga laris manis. Ya. Oh cilok di pom bensin kono lureh enak rek. Oh cilok di ngarepe Indomaret, ngarepe Alfamidi. Oh cilok di ngarepe gedung DPR. Cilok di ngarepe DPR Jember. Sampai ono isu cilok tikus. Ya, nah, itu teman-teman ya. Selanjutnya yang ke-8, menabung. Ini kaitannya dengan mengelola keuangan dengan bijak. Artinya memanajemen keuangan Anda itu dengan bijak. Ya. Supaya apa? Supaya stabil gitu. Kalau Anda punya keuangan tidak Anda kelola, ya pasti akan banyak masalah yang terjadi. Ya, jadi keuangan ini harus kita kelola dengan bijak. Kalau tidak ya wis amburadul. Ya. Selanjutnya itu tadi ya menabung ya, mengelola keuangan dengan bijak. Yang ke-8 ya. Yang ke-9 investasi. Ya. Mulai berinvestasi aset yang produktif. Ya. Aset yang produktif. Ya. Misalkan Anda beli emas, beli tanah, ya. Ojo beli kendaraan. Tidak apa-apa kalau Anda bisa memprediksi ke depan, oh kendaraan ini akan bakal larang gitu, tidak masalah. Biasanya sepeda-sepeda antik seperti RX King, ya. Satria Hiu, lumba-lumba atau hiu. Ya. Terus apa lagi? Ya, CB, ya. GL 100. Investasi semacam itu juga bagus ya. Motor-motor antik gitu. Ya. Jadi investasi yang aman itu ya tanah itu ya. Tanah itu semakin tahun semakin mahal. Saya dulu beli rumah ini ya, belum dibangun itu 85 juta. Ya. Tak bangun itu habis 200 juta. Ya. Sekarang sudah setengah M, ya. Pasarannya setengah M ya sekarang. Nah, di tempat ini, ya. Karena aksesnya dekat kampus juga itu, ya. Dekat kota, dekat kampus. Artinya apa? Kenaikannya yang luar biasa gitu, ya. Dari 80 juta, ya, 85 juta, ya, menjadi 500 juta. Itu kan kenaikan yang sangat luar biasa. 2011 ya. Saya dulu beli rumah ini kalau tidak salah itu 2012 atau 11 ya. 2012 kalau tidak salah, enggak 13. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi Anda harus investasi. Nah, kalaupun Anda ini tidak bisa investasi berupa fisik tadi, ya, investasi leher ke atas, ya ilmu pengetahuan. Nah, ini juga bisa untuk menarik rezeki. Artinya Anda investasi semakin pintar, ya, semakin jaya. Misalnya teman-teman Jemaat Wage ini ada di Hong Kong, ya. Oh, Anda belajar itu bahasa Hong Kong, bahasa Mandarin. Tidak hanya belajar bahasa kesehari-hariannya, ya enggak. Kalau sehari-hariannya kan Anda sudah terbiasa. Bahasa grammarnya gitu. Untuk pendidikan. Nah, mulai-mulai tadi guru bahasa Mandarin. Ya. Dari pembantu naik jadi guru. Ini kan derajat naik tuh. Karena ilmu tadi. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau Anda katakanlah jadi pembantu, ini sama saja tuh. Dengan buruh di Indonesia sama saja. Dengan karyawan swasta, manajer, ya, ikut orang sama saja. Tapi kalau Anda naik menjadi guru, pahlawan tanpa tanda jasa, levelmu itu naik, derajatmu naik. Gitu. Nah, itu investasi leher ke atas. Yang ke-10, Anda bisa membangun jaringan. Ya. Mengembangkan relasi bisnis dengan orang lain.
ya, artinya membangun jaringan, ya. Itu yang Anda harus lakukan. Yang ke-11, membangun usaha. Ya, membuka usaha sendiri bisa menjadi salah satu cara untuk menciptakan sumber rezeki tambahan, ya. Jadi teman-teman Jemaat Wage ini harus punya usaha sendiri, mbuh dodolan kacang lah, mbuh dodolan rujak lah. Dodolan rujak ini pasti laku loh teman-teman, ya. Apa meneh panas-panas, ya. Ya, udan-udan dodolan rujak. Bisa rujak legi, bisa rujak ulek. Ya. Kalau rujak legi itu kan rujak buah itu loh teman-teman, ya. Nah, ini modalnya ya banyak, ya. Tapi kalau rujak ulek kan enggak, ya. Rujak cingur itu loh. Nah, itu sak porsi berapa ya? Kalau di Malang itu 7.000. Ya. Kalau di sini paling 10.000, ya. Ya. Saya sejak ke sini belum pernah ya beli rujak jadi di sini, di Pasuruan itu. Kalau di Malang sering, ya. 7.000. Nah, ini kan Anda jualan itu sebadi separuh ya. Kalau makanan ini biasanya badinya separuh. Ya. Masuk ibu-ibu katakanlah Anda ndak bisa usaha itu. Pasti bisa, ya. Buka di depan rumahmu aja. Jual rujak cingur gitu. Pasti lama kelamaan ya laku. Loh ya. Ya, nanti dikembangkan, ya. Dari hasil tadi dikembangkan. Ayo apa carane saya ngincer tanah di pinggir embong. Loh gitu. Ya moro masa usaha itu langsung gede, ya enggak mungkin lah. Ya kecuali modal Anda sudah besar. Misalnya Anda ini jadi TKW nong Hong Kong gitu loh, ya. Terus oleh duit gawe tuku ruko. Lah rukoe gawe dodolan rujak, ya bisa seperti itu. Ya, tapi kalau Anda nunggu ke Hong Kong dulu ya wis ndak usaha malian. Loh ya sekarang ini ada, yang ada itu coba dikembangkan. Sambil ngomong anak di rumah dodolan rujak. Loh. Ojo alasan, wah terus Jumat Wage kok ndak punya pekerjaan. Jumat Wage ndak punya usaha. Itu usaha yang sederhana. 12. Hindari hibah. Hindari fitnah. Ya, daripada Anda katakanlah ngetabrus, ya. Blonjo ya terus ketemu koncone di perumahan, di desa ngetawabrus, hibah, fitnah, ngerasani wong dan sebagainya. Ya. Ya lebih baik itu langsung, ya. Lebih baik Anda buat usaha, guys. Supaya apa? Orang kalau katakanlah itu tidak punya pekerjaan, ya, jadi ibu rumah tangga tok, itu kebanyakan ya itu, ya. Kebanyakan gedabrus, ambil tangga nih. Gitu. Nah kalau Anda gedabrus tok, ambil tonggomu, ya, mana ada nasib dan takdir Anda akan berubah, gitu. Rezeki Anda akan mengalir deras itu mana ada. Nah makanya kurangi gibah. Ya, hibah ini juga bisa menjadi fitnah gitu loh, ya. Misalnya Anda ngerasani tonggo, waduh, iku lek tonggoku kelus. Iku mau acake mau wenor terus ya, mulene bengi ya. Duwe akeh wae iku lapo lek gak nganu. Lapo lek gak nyenuk. Kan pasti seperti itu. Ya lek seperti lah, iku penyanyi kok misalnya ayo. Ayo tambah dosa. Ya, jadi hindari hibah. Harus gunakan untuk berbisnis. Untuk usaha, ya. Selanjutnya ini yang 13 ya, berpikir positif, ya. Anda harus berpikir positif, ya. Ojo mikir negatif. Ketika Anda berpikir positif, maka energi-energi positif itu akan ketarik dengan diri Anda. 14. Memanfaatkan teknologi. Nah, ini sudah saatnya ya. Sekarang ini ya, sebenarnya transformasi ya, kita ini beralih
kita harus belajar ya tentang teknologi itu pada saat COVID kemarin itu. Itu merupakan petunjuk alam gitu loh ya. Kita harus memanfaatkan teknologi. Kalau Anda tidak memanfaatkan teknologi sekarang, wis ketinggalan zaman. Ya. Ini yang itu yang Anda harus 15 ya. Berpakaian rapi dan sopan ya. Penampilan ini juga ya. Penampilan ini juga akan membuat kita ini dihormati ya. Penampilan ini juga akan membuat kita ini dipercaya. Sehingga akan membuka peluang-peluang ya. Kita ini dihormati dan banyak rezeki ya. 16. Lunasi hutang. Jadi kalau Anda punya hutang, itu prioritaskan pertama ya. Jadi prioritaskan pertama dulu ya. Anda punya hutang, terus Anda ini mangan enak-enak ya uripmu bakal masalah gitu ya. Kita punya hutang ya, kita harus prioritaskan bagaimana supaya hutang itu cepat kembali ya. 17 ya, membantu orang lain ya. Jadi kita ini harus ringan tangan gitu ya. Ya, ketika kita membantu orang lain itu akan ada rezeki yang tak disangka-sangka. Sepanjang Anda bisa menolong, wis tulungan wis. Jangan berharap kembaliannya ya. Ya, tulungan. 18. Berdoa di waktu mustajab. Ya. Jadi waktu-waktu yang mustajab ketika kita berdoa ini juga akan bisa ya membuat rezeki kita itu terbuka. Misalkan waktu turun hujan itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Hari Jumat itu mustajab. Waktu antara Adam dan Iqomah itu juga mustajab. Waktu ketika khutbah kedua, ketika sholat Jumat itu, ketika membaca itu ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu berdoa, waktunya itu pendek, tidak ada 1 menit itu berdoa. Ya. Terus ketika Anda tersakiti, terzolimi, itu waktu yang mustajab. Lah Anda ketika terzolimi, tersakiti, dongane sing elek. Ya. 19. Disiplin dalam menjalankan ibadah. Jadi teman-teman Jemaat Wage ini harus disiplin ketika Anda menjalani ibadah. Kudu disiplin, kudu konsisten. Bisa subuh, lohor, asar, maghrib kalau Anda muslim. 20. Menghindari riba. Jangan sekali-kali terjebak dengan riba. 21. Meningkatkan kualitas ya, pelayanan. Kalau Anda punya bisnis, tingkatkan kualitasnya. Tidak hanya pelayanan, tapi produk yang Anda jual itu harus ditingkatkan. Misalnya Anda totolan cilok, bagaimana pelayanan Anda dengan senyuman ya. Atau juga produknya, bagaimana Anda menciptakan supaya cilok Anda itu enak, supaya bumbunya enak. 22. Berpikir kreatif. Artinya teman-teman Jemaat Wage ini punya inovasi, punya kreativitas di dalam pekerjaan. Ya. Misalnya cilok mercon, ya. Cilok telur puyuh, misalnya.
cilok telur angsa misalkan, geden ya. Nah, itu kan kreativitas ya. Cilok bakar, cilok panggang, cilok goreng. Artinya ada inovasi-inovasi yang tiada henti. Nah, 23, Anda jaga kesehatan Anda. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ini sehat, ya, itu adalah modal penting untuk mencari rezeki. Ya. Anda harus ya, minimal ada olahraganya. Minimal makan yang sehat, berolahraga. 24, menghindari perilaku yang konsumtif. Ya. Jangan biasakan beli ya teman-teman ya. Kalau makanan itu jangan biasakan beli. Ya kita beli bahan, kita masak sendiri. Itu akan melatih Anda untuk tidak konsumtif. Ya. Artinya Anda melatih Anda ini untuk berproses. Ya. Misalkan Anda ini buat cilok ya, Pak cilok. Ya wis buat cilok. Cilok ini terbuat dari apa? Bahannya bagaimana? Prosesnya membutuhkan waktu berapa? Itu kan pasti ribet ya. Kalau dihitung-hitung ya. Kalau dihitung-hitung, itu kadang jatuhnya itu lebih banyak ketika kita buat sendiri. Kadang seperti itu. Tapi manfaatnya ketika kita buat sendiri, kita tahu, kita bisa menghargai uang yang kita keluarkan. Jadi ketika mau bikin cilok, itu kita mikir, waduh, ya ribetnya seperti ini, makannya ndak seperti ini. Akhirnya apa? Wis gawe sepisan ndak mangan cilok maneh. Nah, itu akhirnya bisa menghemat gitu ya. Menghindari gitu ya, untuk perilaku konsumtif ya. Dididik tuku ya. 25, bersikap dermawan. Jadi teman-teman Jumat Wage ini harus dermawan. Ya. Dermawan ini juga akan suka memberi ya. Ini akan membuka pintu rezeki. 26, mengembangkan bisnis sampingan. Ya. Anda harus punya bisnis sampingan, misalkan dodolan melinjo, ya, dodolan keripik. Anda sudah bekerja di perusahaan, ya, bengi itu dodolan maring jagung, ya, apa goreng maring jagung dibunteli, ya, nah, dititipkan nang warung-warung. Itu kan untuk tambahan, bisnis sampingan. Ya, 27, mencari peluang kerja tambahan. Ya, kalau Anda katakan Anda punya bisnis sampingan, Anda bisa mencari peluang kerja tambahan. Nah, misalkan gawe YouTube, ya, gawe apalagi FB Pro misalkan, ya, affiliate, ya, dropshipper, ya, itu juga akan mendatangkan rezeki ya, sesuaikan dengan keahlian. 28, belajar dari pengalaman, evaluasi kesalahan dan kegagalan masa lalu untuk meningkatkan strategi di dalam mencari rezeki. Ya. Jadi kegagalanmu ya teman-teman Jumat Wage itu sebenarnya alat untuk Anda mempercepat keberhasilan. Ketika Anda bisa mendapatkan manfaat ya dari peristiwa yang Anda alami. 29, ya, berhenti mengeluh. Ya. Jadi ojo kakean sambat, ya. Karena mengeluh ini bisa menghalangi ya datangnya rezeki. Fokus pada solusi daripada masalah. 30, hargai waktu, ya. Gunakan waktu dengan bijak, ya. Waktu yang produktif bisa menghasilkan rezeki yang lebih banyak. Jadi setiap waktu Anda, ada pepatah mengatakan, ya, time is money. Waktu adalah uang. Ya. Jadi kalau Anda bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka Anda akan mendapatkan keberkahan gitu ya, dari waktu itu. 31, berzikir dengan istiqomah. Zikir ya, ini juga bisa membangun ya, membentuk istiqomah ya, di dalam membentuk ketenangan batin.
membentuk ketenangan jiwa, sehingga rezeki kita ini bisa lancar ya. Nah, coba katakanlah ketika Anda katakanlah berzikir ya, itu akan muncul ketenangan, itu akan memunculkan ketenangan, memunculkan kekuatan batin yang sangat luar biasa. 32, membangun reputasi yang baik. Reputasi yang baik dalam pekerjaan atau bisnis ya, akan membuat orang lain percaya dan mendukung. Nah, jadi Anda harus bisa menjaga nama baik Anda. 33 ya, membantu meringankan beban orang lain. Ketika kita membantu meringankan beban orang lain, maka Tuhan akan memudahkan rezeki kita. 34, menghindari sifat iri dan dengki. Ana tanggane tuku sepeda motor iri, ana tanggane oleh hadiah dengki ya. Ini juga bisa menutup rezeki ya. Itu kita harus hindari. 35, menjaga kepercayaan orang lain ya. Jadi ketika kita ini dipercaya, kita wajib menjaga kepercayaan itu. 36, jangan menunda pekerjaan ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan itu jangan ditunda. 37, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan ya. Ini juga bisa ya meningkatkan rezeki kita. 38 ya, kalau Anda muslim ya, jalankan sholat duha ya. Sholat duha itu ya cara yang terbaik ya, supaya rezeki Anda lancar. Nah, istiqomahkan sholat duha 10 tahun itu pasti berubah rezekimu ya. Ya. Jadi tidak ada yang instan ya, sesuatu itu tidak ada yang instan. 39, memanfaatkan peluang yang ada. Jangan ragu-ragu ya, ketika kamu punya peluang ya. Jangan ragu-ragu ketika kamu peluang usaha, punya peluang untuk mengambil keputusan itu ya, ini usaha baru. Itu jangan ragu-ragu. 40, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi kalau misalkan rumahmu kotor, pasti rezekimu amburadul, pasti rezekimu seret. Ya, ini dibersihkan. Ya, lingkungan ya, lingkungan itu ya, kita anggap rumah lah. Ya, ya kalau kita lebih luaskan lagi lingkungan itu ya bisa jadi halaman dan sebagainya, plus diri kita. Ya. 41, bersedekah secara rutin, konsisten ketika kita bersedekah. 42, mendoakan orang lain ya. 44, mencari ilmu tentang rezeki ya. Doa-doa tentang rezeki itu Anda lakukan ya. Setelah tahu ilmunya, tirakatnya ya, misalkan baca surat Al-Waqiah 14 kali setiap habis asar ya, ini ilmu kan tentang rezeki, jalankan. Sholat duha, jalankan. Baca sholawat Fatih 1000 kali setiap hari, jalankan ya. Jadi ilmu-ilmu tentang rezeki itu aplikasikan semua wis, nggak usah dipilih-pilih wis ya, karena kita tidak tahu mana yang cocok dengan diri Anda. Ya, semakin Anda banyak melakukan, maka semakin peluang rezeki Anda ini akan cepat. 44 ya, sholat tahajud ya, sholat malam kalau muslim ya. Kalau non muslim ya sesuaikan saja ya, dengan kepercayaan Anda. Jadi sholat tahajud ini bisa mengangkat derajat kita ya. 45, amanah ya, dapat dipercaya
Ini akan membuat Anda ini akan dihormati. Akan membuka banyak peluang rezeki Anda. 46. Ya, melibatkan Tuhan dalam setiap usaha. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu, ya, itu Anda berdoa. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun kerja. Ya, ditutup alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. 47. Hindari sifat malas, ya. Jadi kalau Anda malas, harus alamat, ya, tidak akan produktif. 48. Ya. Selalu berinovasi dalam pekerjaan dan bisnis, ya. Ya, artinya cari cara baru untuk melakukan pekerjaan atau bisnis agar tetap relevan dan terus berkembang. Kadang bisnis itu kadang kan gini teman-teman, ya. Ada musimnya gitu. Ya. Ada musimnya. Lah buat bisnis Anda itu tetap eksis gitu loh, ya. Di berbagai musim. Misalkan tahun ini, ya, Anda punya usaha cilok rame. Tahun depan belum tentu rame. Kalau Anda yang jual ya itu saja. Maka Anda harus memiliki kreativitas. Ya ini dipikir, ya, disesuaikan dengan kondisinya. Bagaimana supaya cilokku tetap rame. Tidak hanya sekedar nunggu penjual. Gitu. Ya, artinya Anda juga harus mikir. Membangun komunitas dan jaringan. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, ya, tujuan yang besar, yang luas. Ini juga akan bisa meningkatkan rezeki Anda. 50. Sopan santun. Bicara yang baik, bicara yang sopan. Ini akan membentuk interaksi, ya, ketika Anda berhubungan bisnis, usaha dengan orang lain. Ya, ini juga bisa membuka pintu rezeki. Dengan teman-teman Jemaat Wage, ya, mengamalkan langkah-langkah yang saya sampaikan, ya, tadi, maka saya yakin peluang rezeki Anda akan lebih luas dan berkah. Silakan diterapkan, silakan dipraktekkan. Nah, semoga sukses teman-teman Jemaat Wage dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.